Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. So untuk Altcoins Update hari ini kita bakal recap sedikit untuk posisi daripada Matic, tentang ada possibility yang mungkin kita perlu antisipasi sama-sama. Lalu juga kita akan ada pembahasan untuk salah satu koin yang saya pikir punya potensi ya, terutama kita ngomongin untuk jangka menengah dan agak panjang karena ini berhubungan dengan dia punya historical juga, yaitu Litecoin ya. Teman-teman pasti udah lihat juga di judulnya. By the way, before saya start, saya pengen sekaligus inform ke teman-teman untuk webinar free yang saya janjikan. Kita akan ngebahas bagaimana cara penggunaan momentum di dalam trading dan bisa untuk mensupport teman-teman supaya lebih better ya dalam tanda kutip untuk entry based on timing. So webinar akan kita adakan pada tanggal 28 Maret jam 8 malam. Hopefully teman-teman bisa hadir di sana. Dan untuk registrasi kalian tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi aja. Kalian tinggal buka di deskripsi yang ada di video ini. Lalu kalian akan klik yang di bagian paling atas ya, free webinar from SAG. Oke? So itu dia teman-teman announcement-nya. Jadi kita bakal langsung start untuk analisanya. Starting dari Matic. Jadi yang perlu di take note untuk Matic di perkiraan ya sekitar akan akhir bulan ini juga sebenarnya bertepatan ya 1 hari sebelum kita webinar nanti itu akan ada mainnet ya di Polygon ini untuk Ethereum Virtual Machine. Jadi memang mungkin salah satu program untuk mungkin untuk support dari Ethereum juga ya. Dan kita tahu kan istilahnya Matic itu adalah salah satu jaringan yang ada di Ethereum atau layer 2-nya. So ya kita coba lihat ya bagaimana kira-kira dampak daripada si ZK EVM ya, Ethereum Virtual Machine Mainnet Beta ini bisa memberikan impact terhadap pergerakan si Matic. Sorry teman-teman, belibet ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita cek untuk posisi Matic, ini masih bergerak di dalam rising wedge ya. Somehow kita bisa ngelihat Matic itu masih ketahan ya, walaupun kemarin kita ada indikasi kita bisa lihat ya, there's a probability bahwa ini bisa ABC juga. Cuma karena terakhir ada penguatan pada Bitcoin yang ikut narik altcoin juga rata-rata untuk menguat. Ya kita tahu di sini karena dari sisi Bitcoin dominance-nya dan juga ya kita bisa bilang Bitcoin dominance hari ini udah mulai ada koreksi lah ya. So I hope ini bisa memberikan dorongan juga. Kalau kalian lihat barnya bener-bener ya kalian lihat aja ya. Di sini candle daily dia hijau, di Bitcoin dominance candle daily-nya merah. Jadi somehow altcoins itu benar-benar bergantung juga sama Bitcoin dominance. Jadi as long Bitcoin dominance-nya tetap tinggi, kita tetap perlu antisipasi. Tapi kalau misal Bitcoin dominance-nya masuk ke fase koreksi, ini berarti kan ada indikasi ya bahwa orang-orang mulai cash out. Mungkin mereka mulai taking profit dari Bitcoin dan start untuk bagi rata ya, kita bilang ke altcoins ya. Kita nggak tahu kira-kira altcoins mana yang akan dipump. That's why kita butuh nih informasi seperti ini karena kita perlu tahu koin-koin yang punya event, kita harus punya ekspektasi bahwa koin tersebut ada possibility atau punya probabilitas untuk dapat yang namanya exposure gitu loh. Jadi orang mulai aware, orang mulai lihat lagi ya. Belum lagi mereka-mereka kan yang main Twitter pasti kan mereka update nih. Oh, Matic ada update nih, ada upgrade. Oke, berarti kan mereka ada reason istilahnya untuk minimal lah kita ngelihat harganya si Matic ya. Jadi mereka coba untuk check back and probably mungkin mereka bisa buy juga ya, hopefully. Nah, jadi kalau kita lihat based on time frame daily, sebenarnya ekspektasinya alternatif ya, skenario yang saya lihat di sini adalah kita bisa lihat bahwa terdapat reaksi pada trendline dan so far reaksinya itu lumayan powerful. Jadi dia naik dan saya biasa bilang ini dengan istilahnya V formation. Dan kita bisa akui bahwa proses saat ini itu adalah sideways ya, yang terjadi setelah adanya V formation ini. Nah, antisipasinya adalah bagaimana jika buyers di sini mempertahankan harga atau area ini dan kemudian angkat Matic untuk terbang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat saat ini based on time frame hourly-nya, kemarin kita sempat antisipasi juga by live session kita adakan di advanced group ya. Kalau misalkan berdasarkan wave count daripada Elliott wave, kita lihat di sini pergerakan impulsif, and then ini adalah koreksinya, dia naik possibility untuk wave B, but then untuk C wave, tadinya saya pikir mungkin kita akan kena extended nih sampai ke 0,618. Tapi karena wave B-nya juga di sini kalau teman-teman perhatikan sejajar dengan resistance sebelumnya, maka memang ada possibility bisa terbentuk yang namanya regular flat corrective waves. Jadi kalau teman-teman cek based
on Elliott wave theory sendiri ya, ada beberapa jenis daripada flat corrective wave, dan salah satunya di sini ya, kita coba lihat di sini ya, flat ya. Ada 3 ya. Jadi yang pertama ada regular, kemudian expanded, dan ada running flat. Nah kalau kita lihat ada possibility bahwa kita masuk ke regular flat. Jadi prosesnya wave A-nya itu 3 wave. Jadi ABC probably kayak gini ya, ABC. And then wave B-nya juga harusnya sama ABC, tapi wave B biasanya cenderung lebih impulsif. Jadi di sini bisa jadi semacam bull trap ya buat teman-teman yang mungkin ngelihat ini, wah ini kayaknya udah ready nih untuk rally lagi. Ternyata setelah dia kena reject di resistance yang sama, umumnya orang akan melihat ini sebagai possible untuk double top. Disinilah akhirnya terjadi koreksi yang berikutnya untuk wave C, dan mungkin prosesnya mencangkup 5 wave correction, sama kayak teorinya daripada si Elliott wave sendiri. Nah, kenapa harus 5 wave? Karena kita perlu tahu bahwa sellersnya itu struggling nih posisinya. Jadi mereka berusaha ya untuk menekan harganya, dan saya pikir ini mungkin bisa menjadi salah satu ya pertimbangan yang kita perlu antisipasi. Jadi kita lihat di sini wave 1, ABC, wave 2, kemudian 3, kemudian 4, dan terakhir wave 5 correction. And then kita ngelihat dia masuk lagi ke rebound impulsive, which is ini adalah wave satunya kita. Jadi kalau dia pullback, probably ini adalah untuk wave 2-nya, sebelum akhirnya 3, 4, dan 5 ya, untuk lebih naik signifikan. Dan tentu saja ini sejajar juga, bukan sejajar ya, kita bisa bilang sejalan juga lah dengan yang di time frame daily, karena kita ngelihat ada trend line di sini. Ya, jadi walaupun kita ngelihat ada rejection, tetap kita perlu antisipasi terhadap kemungkinan bahwa selling pressure yang ada saat ini sudah terlihat mulai kehabisan power atau momentum. Dan kalau kita lihat di sini, posisi membentuk V formation, dan I think ini bisa menjadi awal dari reboundnya untuk si Polygon atau Matic gitu ya. Untuk saat ini mungkin sekedar tambahan ya, kalau teman-teman lihat sebelumnya Polygon itu otomatis lumayan sensitif loh terhadap si exponential moving average 21. Jadi kalau seumpama kita ngelihat dia sudah flip, di sini kalian bisa lihat ya terjadi bull cross pada EMA, dan maybe selama harga bisa bertahan di atas exponential moving average 21, maka probabilitas untuk dia nanjak atau menguat kembali harusnya untuk Matic menjadi lebih signifikan. Nah, paling sementara itu yang menjadi pertimbangan saya untuk Matic saat ini. Kalau misalkan ditanya, ya tentu saja secara bias saat ini kita ngelihat ini lebih ke arah untuk long gitu ya. Tapi seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, minggu ini bakal jadi minggu sibuk karena saya pikir semua akan bergantung dari apa yang menjadi statementnya Jerome Powell. So I think we still have to be careful, at least kalaupun tetap mau transaksi, make sure transaksinya tuh dengan resiko rendah dulu atau resiko kecil gitu ya. Alright, so sementara itu untuk Matic, dan kalau misalnya kalian lihat di sini, seandainya kalian sepakat, kalian lihat ini bahwa ada possibility untuk rebound, maka teman-teman bisa follow up nantinya pada proses pullback atau pada saat next breakout-nya, karena di sini kita bisa lihat ya terdapat area support, dan sebelumnya sempat becomes resistance, dan saat ini pun masih memberikan reaksi yang sama. So breakout dari sana harusnya flip area itu jadi support lagi, dan harusnya bisa berpotensi untuk mengejar ke level 1,24 dolar lebih kurangnya. Alright, so hopefully clears. Nah, sekarang kita bakal masuk untuk pembahasan si Litecoin. Nah, Litecoin itu ada block halving diperkirakan tanggal 5 Agustus 2023. Kalau kalian lihat vote-nya ini lumayan banyak, karena memang saya rasa peminatnya ya di Litecoin itu masih cukup besar. Nah, sejauh ini kalau kita ngelihat progresnya pada time frame daily, saya mempertimbangkan bahwa penurunan kemarin ya, terus kita masuk ke dalam fase koreksinya, kita tuh ketahan di 61,8%. Jadi somehow kita tuh setiap kali naik ke sana ada rejection, naik 2 kali ada rejection. Pertanyaannya adalah yang ketiga kali ini, apakah yang ketiga itu adalah fortune atau yang ketiga itu kembali terkena rejection. Nah, sejauh ini kalau misalnya kita lihat pergerakannya, selama exponential moving average 21 belum break pada time frame daily, jadi harganya belum berada di atasnya, mungkin kita tetap perlu antisipasi ya terhadap possibility rejection. Akan tetapi, sama halnya seperti di Matic, jadi kalau kita lihat, kalau misalnya posisi Litecoin, kita ngelihat dia mendapatkan reaksi dari demand. And then, harga langsung nge-spike, dan semenjak itu kita hanya ter-sideways aja di atasnya. Ya, di antara level 61,8% dan di bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan Fibo retracement juga, but this time kita gunakan dari sisi buyersnya, kita bisa lihat ya harga bertahan di mana. Kalian tarik dari bawah ke atas seperti ini ya, dan kita lihat harga bertahan di mana. Sejauh ini sih
ya reaksinya ada di kisaran Fibo 50%. Jadi kalau teman-teman perhatikan, harga somehow itu ketahan di Fibo 50% ya. Kalau di sini sih harusnya belum valid karena kita ngelihat dia masih ongoing pembentukan satu swing gitu ya. Lalu kita masuk ke fase pullback-nya dan dia bertahan di atas Fibo 50%. Nah, pada case yang sama untuk si Litecoin, saya pikir kalau kita lihat ya dan kita membuat asumsi bahwa ini adalah sama ya, ABC Corrective Waves. Bisa taunya dari mana sih? Pertama, teman-teman perhatikan di dalam sini ada 3 wave correction ABC. Ya, ini saya akan buat jadi lebih kecil. Wait a minute. Mana dia? Ini apa namanya? Saya punya tombol ya. Oh, no, this one ya, ketutup ternyata. Oke, jadi kita bakal ganti ini menjadi maybe minute ya, atau ya sub minute lah ya, lebih kecil lagi. Nah, plus saya akan ganti ini jadi warna merah deh, biar lebih kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini prosesnya 3 wave correction, lalu dia rebound ya. Reboundnya ini bisa kita asumsikan ada 3 wave correction, ada bisa juga menjadi 5 wave ya, 5 wave pergerakan. But I think probably ini adalah 3 wave correction juga. Jadi ABC to the top dan prosesnya lebih kurang sama nih kayak Simatic. 1 pullback 2, kemudian 3 ya, ongoing 3. Which one is the 3? I guess ya maybe around here ya. 4 and then 5 terakhir ya. Jadi jatuhnya kayak ending diagonal di sini. Lalu dia confirming untuk wave C. Taunya dari mana? Pertama, kalau kita lihat saat ini ya ini kita belum tahu pasti sampai akhirnya konfirmasi ya, ibaratnya kita masih butuh konfirmasi dari sisi mana. Pertama gini, saya lihat secara struktur sebelumnya cukup clear ya, sellers dominan. Ya, kita lihat dia create lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan terakhir lower low. But then we flip di sini. Ya, kita flip di sini menjadi higher high. Ya, menjadi higher high. Nah, pada saat dia proses pullback-nya, ini sebenarnya adalah peluang kalau buat teman-teman yang berencana untuk entry pada si Litecoin. Memang kita ngelihat dia belum break dari supply zone-nya yang ada di pergerakan sebelumnya, which is sekaligus di high level daripada sesi Asia. Tapi V-formation ini menurut saya patut diperhitungkan. Plus, kalau kita lihat ada proses penurunan yang sangat korektif dan ada satu strong candle berwarna hijau. Inilah yang menurut saya menjadi strong signal buat teman-teman entry pada long position pada si Litecoin. Dan kalau seumpama ini memang benar-benar sudah flip, kita bisa consider juga bahwa proses saat ini itu sudah mencangkup 5 wave correction up. 5 wave up ya. Jadi jatuhnya di sini harusnya possible untuk wave 1. Or maybe wave 1 belum selesai, jadi kayak sekarang lagi di 4 and then ongoing untuk menuju 5 untuk finishing wave 1. But in the end, kita tetap bisa berasumsi bahwa ini ada possibility untuk wave 1. Sehingga proses koreksi yang terjadi berikutnya itu adalah untuk mengkonfirmasi kepada kita bahwa oke, ini adalah proses koreksinya dan ini adalah proses shiftingnya atau flipnya. Ya, kita ngelihat dari lower high, lower low berubah menjadi higher high. And then di sini menjadi higher low. Nah, by the time kita ngelihat nanti mungkin break dengan chart pattern atau gimana, teman-teman mungkin bisa pertimbangkan untuk follow up. Ya, itu sementara yang jadi pandangan saya ya. Nah, ini kalau kita lihat posisi Litecoin, dan saya pikir ini bisa menjadi peluang yang menarik juga untuk dimanfaatkan. But once again, it all depends on apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada pertemuan nanti di press conference tanggal 23. Jadi hopefully teman-teman bisa mengerti ya bahwa yang sebisa mungkin yang diutamakan adalah resikonya dulu. Jadi kita nggak usah ngomongin soal ini bisa cuan berapa ya, tapi kita ngomongin soal resikonya dulu. Dan selama toleransi resikonya teman-teman masih masuk, saya pikir bisa di follow up gitu. Dan saat ini ya itu dia yang bisa saya sampaikan untuk Litecoin maupun Matic. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan atau yang saya sharingkan di sini bisa menjadi informasi tambahan mungkin buat teman-teman yang dalam proses research atau analisanya. Dan ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kalian mau registrasi buat free webinar, make sure kalian klik link yang ada di kolom deskripsi. Give time to our admin juga karena besok holiday ya, jadi mereka ya agak liburan dulu ya teman-teman. Sekarang juga udah malam, so yeah. Thank you very much for watching this video, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. God bless everyone, and cheers guys. Have a nice day. Bye bye.